Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Taqriratus Sadidah lil Ustadz As-Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf ketika beliau belajar di guru beliau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait. Dan sebelumnya sudah kita membahas tentang masalah syarat-syarat sahnya wudhu dan juga mandi. Ya. Sekarang kita masuk ke nawaqidul wudhu, yang membatalkan wudhu. Dikatakan ta'rifun nawaqid, pengertian membatalkan ini jam'un naqid, jamaknya naqid, wa huwa ma yuzilu syai' min aslihi, yang menghilangkan sesuatu dari asalnya atau menghilangkan yang tadinya ada menjadi tidak ada gitu ya. Wal murad biha, yang dimaksud di sini adalah al asbab allati yantahi bihal wudu, yang menyebabkan berhentinya wudu. Jadi penyebab-penyebab yang menjadikan berhentinya wudu atau hilangnya wudu. Jadi berubah status orang tersebut menjadi muhdits, hadas kecil. Ya. Nah, penyebab dia menjadi hadas kecil lagi ada 4 di sini. Wahya arba'atun, ini mazhab Asy-Syafi'i. Kalau di beberapa mazhab yang lain memang ada sedikit perbedaan. Yang pertama, an-naqidul awal al-kharij min ahadits sabilain. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan secara normal. Baik dari belakang duburnya atau dari depan kubulnya atau farij bagi perempuan. Min kubulin au duburin, rihun au ghairuhu. Baik angin atau yang lain. Baik angin dari kubulnya juga membatalkan. Ya, dari dubur dan juga dari kubul. Khilaf indah Imam Malik dan Imam Abi Hanifah. Kalau indah Imam Hanafi, kalau rih minal kubul la yubtil. Ya, kalau angin keluar dari kubulnya maka tidak membatalkan. Kalau kita tetap batal. Kalau mazhab Syafi'i. Bahkan indah Imam Malik juga tidak membatalkan kalau keluarnya itu sesuatu yang jarang. Maksudnya yang tidak umum, seperti keluar cacing. Keluar cacing atau mungkin keluar batu. Ini menurut Imam Malik tidak batal. Kalau mazhab Malik, tapi kita apapun yang keluar. Apapun yang keluar, rihun au ghairuhu. Ya, illa mani, kecuali mani, sawaun akana al-kharij mu'tadan am ghair mu'tad, radban am jafan. Ya, jadi apapun yang keluar, baik yang keluar itu umum, normal, kotoran ya maksudnya, atau yang tidak umum, seperti nanah, kemudian mungkin keluar itu tadi ya, batu atau cacing mungkin, atau darah atau apa sajalah, pokoknya sesuatu yang keluar apapun itu, walaupun wasir apa ambeien itu wasir, kalau dia wasirnya itu lubangnya atau bengkaknya wasir itu di dalam duburnya kemudian keluar, maka batal itu, wudunya batal. Atau keluar darah dan itu dari dalam. Kan wasir itu ada 2 macam, ada yang di dalam duburnya, ada yang di luar duburnya. Kalau di luar duburnya tidak batal. Tapi kalau yang di dalam duburnya kemudian keluar, karena ada wasir yang sampai keluar ya, naudzubillah ya, keluar gitu. Nah, ini batal. Atau di dalamnya ini kemudian luka atau gimana, pecah atau gimana, terus keluar darah. Nah, ini batal. Tapi kalau yang bengkaknya itu di luar, tidak batal. Wudunya tidak batal. Atau keluar darahnya juga yang di luar, itu juga tidak batal. Nah, bahkan kalau keluar cacing misalnya, ya, keluar cacing tapi separuh kepalanya dok, yang badannya buntutnya di dalam, batal. Ketika dia keluar itu batal. Nah, berhasil. Jadi apapun itu bentuknya membatalkan. Kemudian ya, amdan au sahwan, ikhtiaran au mukrahan. Jadi dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ya kayak ngompol lah, perempuan laki, ya anak laki, anak perempuan ngompol, itu semuanya batal karena kan tidak sengaja kan dia tidur ngompol. Ya namanya anak-anak ngompol itu kan ya wajar toh.
itu tidak membatalkan. Tetap membatalkan. Atau tanpa sengaja keluar kencing dalam posisi dia tidak tidur. Kalau tadi tidur kan tidurnya sudah batal ya. Posisinya dia diam duduk tahu-tahu keluar kencing dengan sendirinya tanpa dia sadari atau tanpa dia ingat. Tahu-tahu loh kok basah. Batal. Biikhtiyarian au mukrahan. Dengan sengaja ataupun dengan paksaan. Ini semuanya juga membatalkan. Apapun, walhasil apapun selain mani. Kalau mani itu tidak membatalkan. Illa mani kecuali mani. Yang dimaksud mani nafsih. Ya, maninya sendiri. Kecuali kalau mani seorang lain. Maksudnya begini, perempuan, jima, hubungan suami istri. Kemudian sudah mandi apa segala macam. Sudah wudhu apa segala macam si perempuan ini. Tahu-tahu keluar lagi maninya dari perempuan tersebut. Maninya si lakinya, maninya suaminya. Ini batal wudhunya si perempuan tersebut. Tapi tidak wajib mandi lagi. Nah, kalau yang laki keluar mani atau perempuan keluar mani itu tidak membatalkan wudhunya, tapi wajib mandi. Nah, dikatakan mas'alatun lima dal mani la yanqudul wudhu. Kenapa mani tidak membatalkan wudhu? Dijawab li'annahu aujaba ma huwa a'dham minal wudhu. Karena diwajibkan di orang yang keluar mani tersebut apa yang lebih tinggi daripada wudhu, yaitu mandi. Fala yujibul wudhu, maka tidak wajib wudhu. Karena mandi itu sudah include. Ya, ketika orang itu mandi maka sudah include wudhunya juga. Jadi ketika kita mengangkat hadas besar, maka hadas kecil juga ikut terangkat. Ya, begitu hadas besar kita hilangkan, hadas kecil juga ikut hilang. Kemudian kaidah kullu ma ujaba a'dhamul amrayn bi khususihi lam yujib adwanahuma bi umumihi kal mani. Fa innahu aujaba a'dhamul amrayn wa huwa al-ghusl bi khususi kaunihi maniyan fala yujibu adwanahuma wa huwa al-wudhu bi umumin kaunihi kharijan. Kaidahnya adalah setiap apa yang mempunyai kewajiban lebih tinggi dari dua hal, ya seperti tadi ya, wudhu dan mandi, maka tidak wajib yang wudhunya karena sudah melakukan mandi. Orang hadas kecil, kemudian dia tidak wudhu tapi mandi. Dengan niatan mengangkat hadas kecil, dia mandi, menyelam misalkan. Menyelam, maka hukumnya sah wudhunya. Tapi kalau mandinya begini, maka harus berurutan. Sama dengan kalau kita wudhu biasa. Jadi wudhu sekalian mandi. Tapi mengguyurnya ya wajah dulu, kemudian tangan, kemudian rambut, kemudian kaki. Tapi kalau kita menyelam, ya langsung sekaligus. Begitu masuk kita nawaitu fadhil wudhu, keluar lagi dari situ, sah sudah wudhunya. Nah. Kemudian dikatakan, kama qala sahibus sawatir zubat mujibul khariju min sabilin ghara mani mujibat taksili. Ya, min sabili ghara mani mujibit taksili. Ini pertama, ya, membatalkan wudhu yang pertama. Kemudian yang kedua, an-naqid ats-tsani, hal yang membatalkan wudhu yang kedua, zawalul aqli binaumin aw ghairihi. Hilangnya akal dengan tidur atau yang selain dari tidur. Selain dari tidur, apa selain dari tidur? Macam-macam ini nanti kita bahas. Illa binaumin qaidin mumakkin maq'adatahu minal ard, kecuali tidurnya seseorang yang dalam keadaan duduk mumakkin maq'adatahu minal ardi, yang pantatnya ini menempel ke tempat lantai itu sekiranya kalau dia buang angin susah, gitu aja. Ya, nanti syaratnya ada di sini. Syaratnya ada di sini, ada 4 syarat. Ya, orang yang tidur dalam keadaan duduk dan tidak batal wudhunya, ada 4 syarat yang akan kita bahas sebentar lagi. Sawa'un at-ta'adda bizawalil aqli amla. Hilangnya akal itu dengan sengaja ataupun tidak. Wa yakunu zawalul aqli binaumin au jununin au ighma'in au sukrin au nahwa dzalik. Hilangnya akal itu dengan tidur atau dengan gila atau pingsan atau mabuk atau yang lain seperti sihir. Sihir ini udah bilang orang jadi kayak bahlul gitu ya, jadi orang bodoh kalau kena sihir itu kan. Naudzubillah, orang sihir ini hilang imannya luar biasa.
Ada orang suka nyihir orang, misalkan, mohon maaf, ada beberapa suami yang nyihir istrinya supaya istrinya tetap cinta. Ada sebaliknya juga, istri menyihir suaminya supaya suaminya ini tetap cinta. Walaupun orang tersebut ngajinya Masya Allah, sholatnya Masya Allah, tapi tidak ada manfaat sama sekali. Hilang imannya sudah. Na'udzubillah itu. Terus lagian kalau secara akal ya. Ketika kita mencintai seseorang, tapi orang itu menjadi boneka bagi kita. Ibarat kata gini, orang itu adalah boneka kita. Kenapa? Karena akal pikirannya sudah kita kuasai dengan ilmu sihir tadi, ilmu setan tadi itu. Terus apa gunanya? Apa manfaatnya? Mencintai seseorang yang orang itu sebetulnya hampa. Jadi ibarat kata kayak kita beli boneka gitu ya. Boneka suami atau boneka istri. Ya apa bedanya dengan itu? Terus apa gunanya hidup seperti itu? Itu di dunia. Di akhirat gimana? Dan lagi pula orang yang suka mengamalkan seperti itu, ibadahnya kepada Allah kan susah, berat. Mau sholat berat. Pokoknya mau ibadah berat. Terus kita melihat wajahnya ini kayak apa ya? Nggak enak dilihat gitu loh. Nggak enak dilihat. Karena sebetulnya orang-orang yang mengamalkan seperti itu dengan sihir macam-macam, kan sihir macam-macam tuh. Dengan rambut lah, dengan darah haid mungkin, atau bahkan dengan ayat-ayat Quran tertentu yang diwalak-walik atau diapakno, dengan minuman atau dengan dipendem, ya dipendem di rumahnya, macam-macam. Bahkan ada sihir maghribi yang lebih jahat lagi tuh. Dari maghribi. Ini semuanya secara tidak sadar orang tersebut mau tidak mau orang itu tadi diperbudak oleh iblis. Hidupnya dia diperbudak. Dia mau ngaji, iblisnya ojo wis anu enggak jadi. Mau sholat abot iki enggak jadi. Mau ibadah enggak jadi. Mau ziarah makam aulia enggak jadi. Apa enaknya urip seperti itu? Itu masih di dunia. Di akhirat ya na'udzubillah. Ojo di akhirat, di barzakhnya aja lah. Ya, di barzakh itu sudah na'udzubillah min dzalik sudah. Apalagi orang kalau datangi tukang-tukang kayak gitu tuh, kahin, sholatnya hilang, pahalanya hilang, imannya hilang, status keislamannya dia, keimanannya dia, jiwanya dia hilang. Nah, tapi saya ini nggak mau ditinggal sama ini orang. Atau saya ini cinta betul sama ini orang. Apa gunanya kita cinta sama orang tersebut dan orang itu kita ikat dengan ikatan-ikatan menjadikan dia seperti ternak kita? Apa gunanya? Hah? Apa gunanya? Atau ada lagi yang sebaliknya, orang nyihir karena benci. Ada yang kena itu ya, kena senang itu tadi. Ada yang sebaliknya karena benci. Nggak senang orang ini senang. Jadi dia apa ada sampai sakit lah, inilah itulah. Kebanyakan yang kena seperti itu malah banyak ulama habaib. Kenapa? Para kiai ulama habaib sering kena hal yang seperti itu. Karena di dalam dunia periblisan ini, kalau ada setan yang dia berhasil menyakiti seorang ulama, maka itu mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Ibaratnya dapat award, piala. Ya, piala persetanan itu tadi, periblisan, piala telah berhasil menyakiti hati pewaris Nabi Muhammad SAW, yaitu para ulama, kiai dan habaib. Maka itu sering sekali kan. Nah, kadang-kadang orang yang punya ilmu-ilmu kayak gitu itu kan sukanya ngetes. Ada kiai, ada ulama, ada habib baru, itu suka di daerah situ dakwah gitu. Terus yang dites kan ilmu-ilmu seperti itu. Ya ini kan tujuannya ini. Tujuannya ini. Ya, hati-hati. Terus gimana cara kita bisa melindungi diri kita ini itu? Kita diajari sama ulama-ulama kita, ada rotib, ada wirdul latif, ada wirid sakran, ada hizib nawawi. Itu sudah. Mau apa lagi? Loh, tapi kok saya kena aja begini begitu, sudah Allah. Sambil kita ikhtiar yang lain, ya apa caranya? Nah, ya sekarang insya Allah. Kesian sebetulnya orang-orang yang melakukan itu, sebetulnya kesian. Kesiannya apa? Karena mereka hidup dalam kepalsuan.
Bayangkan, rasanya hidup dalam kepalsuan, ya apa sih? Jadi rasanya hidup dalam kepalsuan, berdua di dalam rumah tangga, tapi hubungan rumah tangganya ini palsu. Kenapa? Karena yang satu disetir. Yang satu ini kayak kebo gitu loh, kebo dicocok hidungnya. Ya istilahnya kan itu bahasa Indonesianya kan ya. Nanti kok pengaruh sihirnya sudah mulai berkurang, ini kayak sadar loh, aku ngapain ya di sini ya? Aku ngapain kok mau nikah sama ini orang ya? Tambahi lagi, jadi nurut lagi. Kesian kan? Hidup dalam kepalsuan. Yang orang yang lakukan ini ya, yang kena sihir ini ya juga lebih kesian lagi. Kalau ini dunia tok insya Allah. Ya, kalau dia orang yang masya Allah beriman segala macam, dunia saja dia tersiksa seperti itu. Tapi akhirannya insya Allah baik. Tapi kalau ini, yang fa'ilnya, pelakunya, na'udzubillah min dzalik. Jangankan para habaib, para kiai, Nabi aja disihir. Nabi itu diserang sihir. Tapi Nabi akhirnya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sumur di Madinah itu yang dibuang, tempat membuang sihir untuk Nabi. Ya. Jadi Nabi pernah sihir dengan sihir yang kuat. Tapi terlepas sihir tersebut, kemudian dibuang di sumur yang akhirnya tidak bisa dipakai lagi, sumur itu ditutup. Insya Allah. Nah, jadi kalau orang kena sihir jadi kayak gitu tuh, hilang akalnya jadi bahlul gitu ya, batal wudunya dia. Nah, atau orang yang zikir sampai tenggelam dalam zikirnya. Ada kan orang yang zikir itu sampai hilang sudah. Sampai apa ya? Ibtihal, hilang. Sampai dia kayak orang apa istilahnya ya? Hah? Bukan linglung, dia kayak orang hilang, tidak sadar gitu, kayak orang pingsan. Tapi dia sadar dengan zikir. Ada kan orang kayak gitu tuh. Dia zikir kalimat tauhid dengan zikir yang luar biasa sampai ke hatinya betul-betul. Sampai dia ini kayak orang sudah hilang, sudah tidak menguasai itu. Ini batal ini. Wudunya batal. Jadi kayak gaib gitu, kayak orang hilang gitu. Kayak orang hilang. Itu batal. Kemudian syurutun naum alladzi la yanqudul wudu arba'atun. Nah, ini masalah syarat tidur yang tidak membatalkan wudunya. Ada 4. Yang pertama ayyakuna mumakkinan maq'adatahu minal ardi. Yang pertama adalah tempat duduknya ini ya, dia duduk di satu tempat yang menempel dan menutup pantatnya dia. Bi antakuna maq'adatahu fathatud duburi. Multasikan bil ardi bihaitsu la yumkinu khurujur rih. Intinya duduknya itu mantap. Yang sekiranya kalau dia buang angin tidak bisa. Harus miring. Posisi duduk yang tidak memungkinkan dia buang angin dengan mudah. Kalau dia tidur seperti itu maka tidak membatalkan wudunya dengan beberapa persyaratan lagi. Yang kedua, ayyakuna mu'tadil khilqah, ay laisa mufritan fil badanah wala fi nuhul. Dengan badan yang normal. Dengan badan yang normal. Laisa mufritan fil badanah. Mufritan itu ekstrim. Bukan ekstrim gemuk, mufrit ekstrim yang gemuk banget. Jangan lihat anak enggak gemuk banget ini. Gemuk banget ya. Sampai kalau duduk itu pasti ada bukanya. Karena gemuknya ya. Gemuk banget ekstrim, maaf. Sama ekstrim kurus. Kurus banget. Ya, kayak itu orang ini. Kurus banget. Yang kalau duduk juga mungkin bokongnya tidak ada hingga langsung duduk ke tulang. Jadi kebuka gitu loh. Maksudnya apa sih? Maksudnya kalau orang ini punya, maaf, gemuk badannya, atau sangat kurus badannya, atau sangat gemuk badannya, yang kalau dia duduk pun dia akan buang angin dengan mudah karena ada terbuka bagian belakangnya itu tadi, maka tetap membatalkan wudunya ketika dia tidur dengan posisi seperti itu. Beda dengan orang yang mu'tadil, yang biasa, duduknya dia nempel langsung. Ya, nempel langsung dan menutup jalan keluar di duburnya tersebut hingga susah untuk buang angin dengan mudah. Kemudian yang ketiga, an yastaigadza ala halatil ladina ma 'alaiha.
Dan yang ketiga, ketika dia bangun, dia dalam posisi yang sama ketika tidur. Nggak berubah. Jadi posisinya sama, duduknya sama. Ini tidak membatalkan juga. Itu salah satu atau syarat ketiga dari 4 syarat. Jadi dia dalam posisi bangun juga seperti itu. Kemudian, yang berikutnya, alla yukhbirahu ma'sumun inda Imam Ramli bi khuruji raih minhu athna naumihi wa yakfi adlun inda Ibn Hajar. Yang ketiga adalah dia bangun, ketika dia bangun itu tidak ada orang yang maksum. Menurut Imam Ramli, maksum yang ngasih tahu. Maksum ini khusus Nabi. Ya tidak mungkin ya. Kalau Nabi yang ngasih tahu itu batal tadi, maka batal hukumnya. Kalau Nabi yang ngasih tahu. Menurut Imam Ramli. Tapi kalau menurut Imam Ibn Hajar, enggak. Wa yakfi adlun. Cukup orang yang adil. Apa adil ini? Maksud adil ini adalah lam yartakib alal kabair wa lam yusir alal shaghair. Orang yang tidak melakukan dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil. Wah, zaman sekarang mana ada seperti itu? Susah kan nyari orang seperti itu yang tidak pernah melakukan dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil. Ada enggak? Kalau ada kita tabarukan sama-sama. Susah kan melihat orang seperti itu. Terus gimana? Kalau ada sahib kita ngasih tahu, itu tadi batal loh. Kita boleh tidak percaya. Kenapa? Ya karena syarat adil ini kan, udah kon ente goro nih paling ente haratit tak ini. Tidak apa-apa, tidak batal. Tapi ahsan wudhu dibatalkan aja dan wudhu kalau dia ada yang ngasih tahu, walaupun itu tidak menjadikan dia batal kan, karena yang ngasih tahu bukan orang yang adil dalam hukum, dalam arti lam yartakib alal kabair wa lam yasir alal zahair ini tadi, maka ahsan dibatalkan wudhunya dan dia wudhu lagi. Itu lebih baik dan itu sunnah. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Khatib, sunnah orang tersebut untuk tajdidul wudhu kalau dia tidur dalam keadaan duduk. Ya, sunnah untuk dia memperbarui wudhu. Dan kalau ada yang ngasih tahu bahwa ente tadi batal, maka lebih baik kita batalkan. Lebih baik, ini saran ya, lebih baik kita batalkan dan kita wudhu ulang. Walaupun tidak menjadi batal pemberitahuan orang tersebut. Kenapa? Karena dalam persyaratan pemberitahuan orang yang membatalkan wudhu kita dengan pemberitahuan orang tersebut adalah orang yang ciri-cirinya atau mempunyai persyaratan kriteria adil. Adil ini orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil. Dan zaman sekarang apakah ada yang seperti itu? Wallahu a'lam. Dan kalau maksum untuk Imam Romli, tidak mungkin sudah kan, karena itu khususiyah. Nah, kemudian yang ketiga, nakidut tsalits itu adalah masalah iltiqa basyarati rajulin wa imra'atin, bersentuhan kulit laki dan perempuan, dan ini pembahasannya agak panjang karena kita akan membahas tentang mahram. Mahram itu orang yang tidak batal wudhu dengan kita. Ada beberapa aja, dan juga ada mahram yang dalam pengertian haram di nikah, ada yang batal wudhu juga. Jadi haram kalau pengertian itu adalah haram di nikah, maka ada yang batal wudhu, ada yang tidak batal wudhu. Tapi secara umum mahram itu yang tidak batal wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut besok. Kita lanjutkan lagi hal-hal yang membatalkan wudhu bagian kedua. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah billahi faqana fi dinil hadiqatu salaha wa nawassalamu ala rasulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.